Kali ini perkenankan kami dari Pupuk Indonesia ingin mengadakan halal bihalal atau kita juga bisa menyebutnya juga di media gathering pada kesempatan kali ini, supaya apa, tujuan kami dari Pupuk Indonesia itu untuk mempererat tali silaturahmi antara berbagai macam stakeholder dari kedinasan, dari media, dan juga dari yang terutama dari customer kami, dari petani. Dan di sini ada Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan, ada Pak Ratno. Mungkin dari perkumpulan kali ini mungkin nanti ada sambutan-sambutan yang bisa disampaikan dari pihak Pupuk Indonesia, dari Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan dari Kelompok Tani Nelayan Andalan. Kan PI juga. Santai wadah. Ya. Terima kasih Kurniawan, yang saya hormati Bapak Ibu semua, teman-teman media, Pak Marani, Pak Dena, di Dinas Pertanian, juga hubungan yang baik lah, hubungan yang baik antara media Bapak Dinas, Pak Dena, dan dari teman-teman media juga. Kalau masalah operasional penyaluran, nanti kita bisa diskusi untuk semawan apa yang sekiranya bisa kami yang ditugaskan oleh pemerintah bisa semaksimal mungkin menjalankan penugasan tersebut. Teman-teman petani itu sejahtera. Jadi dari kami seperti itu kurang lebih. KTN itu bukan lembaga tani, tapi KTN itu lembaga pertanian, beda ya. Lembaga pertanian dengan lembaga petani beda. Kalau lembaga petani itu bisa menerima apa itu bantuan, tapi kalau lembaga pertanian tidak bisa. Kami tidak bisa menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk barang. Tapi kalau fasilitas tentang apa itu sarana itu kami tidak pegang, cuma pegang pemerintah. Itu yang perlu kami sampaikan. Yang kedua, kami tidak punya tugas khusus, teman-teman. Tugas apa di KTN itu ya, tugas kami itu adalah mengedukasi petani, mengedukasi apa yang perlu kami sampaikan, teman-teman. Maka kalau kami nanti ditanya apakah kami bisa mengawasi pupuk, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa iya? Karena kami memang pengguna, tapi secara struktural kami tidak bisa. Secara penjelasan saya nggak bisa karena kami itu menjadi anggota, kami KTN di tingkat dari desa sampai ke tingkat nasional itu menjadi KP3 itu tahun 2020-2029 ke sana. 2021 ke sini kami sudah tidak ada SK itu. Artinya kami tidak diberi tugas itu. Itu yang perlu kami sampaikan. Cuma kemarin itu di tingkat nasional kami menjadi, ini mungkin akan di tingkat bawah, nanti akan ke bawah, menjadi apa itu Dewan Sumber Daya Mineral baru, kemarin baru diusahakan. Dan juga menjadi kemarin juga di Badan Ketahanan Pangan kita juga diminta pendapat tentang harga PP. Cuma teman-teman, kalau kami itu cuma diminta pendapat itu iya, diminta pendapat iya. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi kami tidak punya tugas opo. Ya, memang sebenarnya kalau tugas kami itu kalau bahasanya Pak Dewo ya omong gitu, ngomong gitu kan. Ngomong di media, ngomong sana kan begitu. Edukasi kan itu ya, juga petani dan sebagainya. Itu karena kami lembaga petani bukan lembaga petani. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kaitannya dengan pupuk yang ada di wilayah Sragen itu kami sebenarnya ini dalam proses kami ini kemarin kan ada muncul surat bukan suatu pusat edaran dari Menteri Pertanian. Itu baru apa itu surat ST, belum SK. Ya sudah betul ya. Nah, kemarin kami memang seminggu yang lalu kami memang ngebel Ketua KTN Nasional karena Mas Arifin belum berani membagi di level kecamatan dan sebagainya. Maka kami ngebel ke
ke nasional, Mas kalau bisa turunkan menjadi SK. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi SK. Ini yang kita harapkan. Cuma itu sebenarnya yang kita lakukan. Makanya juga kami berharap kayak apa sih harga gabah. Kami juga kemarin kami baru saja komunikasi dengan Sekjen KTNA Nasional. Ini yang kita jadi alhamdulillah kalau ini sudah turun nanti Mas Arifin, maka harapan kami sebenarnya kami itu kalau saya pikir nanti PI juga demikian. Yang pupuk edang turun yo seneng-seneng gue ya Mas ya gitu. Punya kan kami ini kan MT ini ada tambahan pupuk, kami berharap Mas Arifin, Mas Daru nanti harapan kami untuk yang alokasi kemarin habis, paling enggak MT ini habis. Dan tambahan yang akan datang bisa untuk MT 1 dan 3 dan 1 gitu. MT 3 dan 1 itu harapan kami. Jadi kalau masalah pupuk sebenarnya Sragen sudah kenyang dan itu sudah kan di kondisinya kalau terjadi ada penjualan di online itu memang apa itu ternyata setelah kita telusuri itu bukan KPL, bukan apa itu, bukan distributor. Ternyata itu hanya ya sekarang kan model apa itu apa online gitu. Maka dia turut di-online-kan gitu. Ternyata seperti itu. Artinya dia tidak akan mungkin mau banyak di-online-kan banyak, saya pikir tidak akan, karena pupuk bersubsidi apa itu memang peraturannya agak sedikit ketat. Apalagi kalau kita menggunakan KTP aja masih kita ada imigrasi ke menggunakan itu masih menggunakan apa itu imigrasi dalam data. Imigrasi dalam data itu yang perusahaan teman-teman untuk Sragen ini alhamdulillah secara umum selama ini maka kami itu yang kami capai sebenarnya adalah harga gabahnya. Selama harga gabah GKP-nya itu bisa di atas angka 6.500 sebenarnya pupuk bagi kami tidak begitu menjadi persoalan. Yang mempersoalkan itulah yang mungkin yang punya persoalan kan itu yang punya persoalan. Artinya kita sih itu mungkin yang kami akan sampaikan teman-teman. Artinya yuk kami berharap bahwa semua, karena memang kami tahu persis bahwa pupuk Indonesia ini hanya operator, dan Mas Daru dari perdagangan dari pertanian juga hanya operator. Kebijakan pupuk itu bukan kebijakan daerah tapi kebijakan pusat. Kan ketika muncul itu ternyata kebijakan pusat, termasuk HPP juga kebijakan pusat. Itu mungkin nanti teman-teman bisa diskusi apa yang kami sebagai awal saja. Yang perlu kami tekankan bahwa kami KTNA bukan lembaga petani tapi lembaga pertanian. Kalau ini yang bukan tidak punya tugas kami itu, pemenang kami itu, kewajiban kami itu hanya memilih, mengangkat dan anggota KTNA, bukan tugas kemana-mana, tidak. Kalau kami diajak menjadi tim-tim tertentu, itulah baru kami akan menjalankan tugas. Tim sumber daya mineral, Badan Ketahanan Pangan, lantas juga ada KP3, itulah kami akan melaksanakan itu dengan sebaik-baik. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada dua, jadi ada NPK tanaman pangan dan NPK perkebunan, subsektor perkebunan, atau di Sragen ini ada tebu. NPK total itu di 13.471,76 ton. NPK tanaman pangan, oke. Untuk penyaluran F5 itu ada di F5 itu ada penyaluran dari tebu distributor disalurkan ke kios. Itu 10.743,4 ton atau 48,48%. Ulang lagi. 10.743,4 ton atau 48,48%. 48 dari alokasi 1 tahun. 48,48 Ya. Dari alokasi 1 tahun sebelum adanya penambahan urea. Lalu untuk NPK penyaluran F5 itu ada di 6.373,55 ton atau 47,31%. 47,31%. Ini termasuk perkebunan ya? Sudah termasuk perkebunan. Tapi kan kalau perkebunan kan di akhir tahun.
Jadi ini terserapnya di tanaman pangan. Seperti itu. Kalau khusus di tanaman pangan, Tanaman pangan sudah terserap 54,57%. Sampai ke KPL. Ke kios. kalau yang F6 Penyaluran F6 itu untuk urea 9.192,82 ton atau 9.100. Tapi ini untuk yang F6 itu belum final ya Pak. Jadi kalau F6 itu kan ada proses verifikasi oleh Kementan. Yang terakhir aja, data terakhir. Baru Januari Pak kalau hasil verifikasi awal. Jadi ini indikasi awal lah bahwa yang sudah tersalurkan ke petani, tapi belum final. Masih ada proses verifikasi. Belum final. Jadi finalnya kapan teman? Jadi gini, kalau F6 itu karena ini awal tahun ya. Jadi kalau awal tahun itu biasanya mulai verifikasi itu di bulan Maret. Panganan agak dari pertanian mungkin lebih laporan dengan dari PPL mungkin lebih lebih kompre ya melihatnya secara. Nah problemnya ini itu sebenarnya ketika serapan rendah mestinya pupuk ada, tapi kok petani sulit mencari pupuk sampai muncul perdagangan pupuk di media sosial kan gitu. Problemnya itu Pak sebenarnya. Ya, ini sama kayak yang kemarin kunjungan Pak Mentan di Pemalang Pak. Ada salah satu petani yang mengeluh, kami masih kesulitan mendapatkan pupuk, tapi berhenti di situ Pak. Jadi pada saat kemudian harusnya kan, loh ini susahnya itu di mana gitu, sulitnya itu karena apa kan gitu ya, kan harus dicari tahu karena banyak faktornya kan. Terus terang izin Pak, Bapak-Bapak, kita nggak tahu petani itu namanya siapa, dia terdaftar apa enggak, itu yang awal dulu, itu dasar dulu penting. Kalau dia nggak terdaftar penerima pupuk subsidi ya, memang sampai kapanpun dia nggak akan dapat gitu. Dan akan ngomongnya sulit kan, bisa gitu kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun dia terdaftar petani, alokasinya pinten kan gitu. Kalau alokasinya 50 kilo atau mungkin malah di bawah 50 kilo gitu, di bawah satu sak gitu, ya berarti masalah alokasi per petaninya yang kurang menurut dia gitu. Tapi bukan berarti sulit mendapatkan pupuknya nggak ada kan, nggak, pupuknya ada gitu. Tapi alokasinya dia sesuai yang dia mau apa enggak kan, itu persoalan lain. Jadi masalah pupuk sulit atau enggak itu memang perlu dicari tahu lebih detail. Sebenarnya dimaksud sulitnya itu apa dulu. Tapi kalau dari sisi kami bisa memastikan di kios itu ada. Kami di kios itu memastikan tersedia stok untuk bisa ditebus oleh petani yang berhak tadi dan terdaftar di kios itu. Dan dia masih memiliki alokasi. Kalau alokasinya habis ya betul saja kan gitu ya. Kalau nggak terdaftar apalagi ya nggak bisa. Oke, kalau tak balik Pak, sekarang stok di KPL berapa? Yang tadi saya sampaikan. Urea 2.625. Urea itu posisi di Sragen ya? Ya, Sragen. Itu totalnya ada 2.625 ton. 2.625 ton. Untuk NPK-nya ada 2.200. 2.200 ton. Per kapan Mas? Kapan? Senin Senin 29 April. Itu di berapa KPL Pak? 337. 337 KPL. Artinya ini untuk kecukupan musim tanam ini mencukupi untuk berapa lama? Ya, kalau ini kan terus ya, jadi pengisiannya kan terus. Jadi memang kami mewajibkan lah sesuai ketentuan dalam Permendag itu kan 1 minggu kebutuhan. Jadi dia harus punya stok 1 minggu kebutuhan. Jadi tapi kan ini ngalir terus ya. Jadi prosesnya itu kalau dia tertebus dia harus nebus ke
distributor nebus ke produsen. Kalau sudah kosong diisi terus, jadi ngalir. Berarti ini stok untuk 1 minggu ke depan. Posisi Senin, jadi ini pun posisi Senin ya. Ya. Nanti kami pantau itu setiap minggu itu Senin dan Kamis. Di Senin dan Kamis. Dan akhir bulan. Dan akhir bulan. Tapi ada Jadi kan ini- jaminan ya, ada jaminan pupuk itu ada. Ya. Jadi, misalnya kami pantau Senin gitu ya. Oh bisa dia Selasa nebus atau Senin ada penyaluran. Jadi kan ngalir terus. Nanti dia Kamis kita pantau lagi dia ada stok apa enggak. Yang seharusnya tadi itu yang 1 minggu. Oke. Ya. Terkait tata kelola pendistribusian subsidi sendiri, tujuannya kan memastikan bahwa pupuk itu tersalurkan kepada petani yang sesuai peruntukannya, ya, tepat sasaran. Nah, kemarin sempat ditanyakan oleh tokoh masyarakat Pak Bambang itu tentang fungsi dari KP3 sendiri dan fungsi karena itu tidak terserap dengan maksimal ya. Sebetulnya tata kelolanya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan, terus kebutuhan pupuk sendiri secara real di Sragen bagaimana? Oh, mau Mas Arifin wih. Oke, turun. Saya sih membantu ya, sedikit saja. Bahwasanya untuk tata pengelolaan, gini aja. Sebetulnya tugas dari Dinas Pertanian itu simpel. Kita mendata berapa petani yang membutuhkan pupuk. Syarat petani mendapat pupuk pertama harus masuk dalam kelompok tani, dan kedua masuk dalam sistem simultan. Gitu. Nah, kemudian petani masuk juga dalam RDKK. Nah, kalau kita lihat untuk kebutuhan tahun ini ya, RDKK yang masuk, kebutuhan total petani sesungguhnya itu untuk urea 41 974 709 kg atau 41.974 ton. Tetapi alokasi yang kita terima cuma 22.160.020 atau 22.160 ton. Kalau di prosentase alokasi dengan EDKK untuk urea kita cuma mendapat 52,79% atau katakanlah kita cuma mendapat separuhnya. Kemudian untuk NPK RDKK yang masuk itu sebanyak 45.859.922 kilo. Nanti dikonversi ke ton. Alokasi yang kita terima cuma berapa? 13.471.760 atau di prosentase kita untuk NPK tahun ini cuma mendapat 29% dari kebutuhan. Nah, dengan alokasi yang sedikit ini tentunya ketika kita bagi ke petani yang masuk dalam RDKK tahun ini sekitar 102.000 petani untuk seluruh Kabupaten Sragen. Nah, dan alokasi ini sudah kita bagi langsung ke petani lewat sistem e-alokasi. Nah, dengan adanya jumlah alokasi yang seperti ini, dosis yang dapat diterima oleh petani untuk urea itu cuma 143 kg. Padahal untuk dosis anjuran urea itu 275. Itu cuma separuh juga. Kemudian NPK itu mahanes cuma 75. Sementara kebutuhan sekitar 300. Ini data ketika SK yang baru belum terbit. Nah, kemudian ketika SK
yang Kementan yang baru terbit, ini saya sudah share ke Mas Tri, mungkin nanti bisa ngambil Mas Tri, tapi masih dalam tingkat provinsi. Gitu. Untuk kabupaten seperti yang diaturkan oleh Pak Yudi, kita tetap menunggu SK Gubernur dulu. Nanti jatahnya Sragen dapat tambahan berapa, kemudian nanti kita breakdown. Nanti ditetapkan oleh SK Bupati ataupun juga diperbolehkan SK Kepala Dinas dengan catatan ada surat SK pendelegasian dari Bupati ke Kepala Dinas. Nah, berapa kita yang terima kita belum tahu. Kemudian juga terkait dengan mungkin adanya penyaluran yang masih sedikit. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya untuk MT1 itu kan dimulai bulan Oktober. MT1 di Sragen sekarang ini pupuk yang dipakai adalah alokasi pupuk 2023. Kemudian sehingga